الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin warahmatullahi jamaah subuh yang berbahagia, yang zaman saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nikmat kebahagiaan Allah telah menurunkan hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita mampu melaksanakan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menegakkan ibadah sholat subuh berjamaah. Hadirin warahmatullahi jamaah subuh yang berbahagia. Dalam hari ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan tasawuf, yaitu adalah zuhud. Dalam kehidupan kita di alam dunia ini, untuk mengejar tentang zuhud, maka hari ini berapa banyak kesulitan-kesulitan dan rintangan yang senantiasa kita hadapi. Sungguh luar biasa zuhud ini adalah senantiasa tarku ma yuskil anillahi ta'ala wa man lam yanfa'u bidal akhirah. Yang namanya dengan zuhud itu adalah tidak baik penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan hal-hal yang senantiasa tidak memiliki nilai manfaat. Jadi memang kalian ini memerlukan perjuangan. Jadi dalam artian zuhud ini meninggalkan tidak semena-mena memperbanyak dalam urusan dunia itu. Sehingga dalam kelompok ini, dalam kitab Qasmul pakai itulah dalam kelompok kajian penetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jadi persoalan. Mungkin hanya beberapa orang yang mampu, karena sungguh bahwasanya orang yang cukup itu adalah tajarrud. Tajarrud itu menghasilkan dari kehidupan masyarakat banyak. Akan tetapi dalam artinya selalu Allah. Akan tetapi bukan meninggalkan sama sekali tentang urusan dunia. Nah, namun dalam hal ini dalam mengejar urusan dunia hanya sebatas di mana saat diperlukan. Sungguh ujian yang ada pada kita, banyak manusia untuk dunia orang yang dalam manusia banyak bekerja-kerja urusan dunia dan takut akan kematian, takut akan kelaparan dalam rangka mengisi kehidupan di alam dunia ini. Itu yang menjadi persoalan. Maka selanjutnya diungkapkan summa alaika yartalibat ibadat wa aqballahu ta'ala wa yamatu diwajibkan atas kalian
yang zalim dalam ibadah, orang yang senantiasa selalu mengejar tentang ibadah. Itu yang jadi persoalan. Jadi ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, maka itulah semata-mata adalah untuk amalia ibadah, bukan untuk mengukur harta dan kekayaan bekal kehidupan. Karena saya seorang hamba ahli tasawuf, orang yang senantiasa menyucikan dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan tentang rezekinya. Ya. Makanya seorang ahli sufi itu orang yang senantiasa tajarrud itu apa? Mengasingkan diri daripada kehidupan keramaian dalam rangka urusan dunia. Lalu bagaimana? Apakah kita mampu? Apakah inilah kita harus mengejar hati? Imam Syafi'i mengatakan limpah di dunia kata kata isu abada wa kuliah ketika kata untuk bola. Carilah urusan dunia yang seolah engkau akan hidup selama-lamanya, akan tetapi jangan lupa yang seolah engkau akan mati besok. Inilah banyak orang yang senantiasa menyampaikan hal ini tidak sesuai dengan ilmunya, maka banyak kehidupan umat manusia di alam dunia ini mengumpul harta dan kekayaan untuk kehidupan di alam dunia yang seolah akan hidup selama-lamanya. Bukan itu. Akan tetapi bagaimana pandangan Imam Syafi'i bahwasanya cukuplah tentang rezeki apabila kita perlu. Itu. Idza amsayta, pada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia kita di saat sore hari, kita masih ada usia, kita masih ada rezeki. Kemudian kita melihat orang yang berapa dan kepapaan, sampaikan itu adalah orang yang tasawuf, orang yang sufi, orang yang bersih hati. Tapi sungguh kita berbeda ketika ada seorang hamba yang membutuhkan pertolongan, yang dalam keadaan kebapaan. Kadang-kadang kita berpikir, kalau ini disampaikan barangkali kita sore nggak bisa makan. Itu yang jadi persoalan. Kita asbab tampil saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia di pagi hari dan itu adalah rezeki. Kemudian kita melihat orang yang dalam keadaan kebapaan syahatan. Maka disitulah yang disebut dengan al-tukum yusgil anillahi ta'ala. Orang yang zuhud, maka sudah tentu orang yang senantiasa mampu memanfaatkan harta ketika itu ada yang membutuhkan, tidak berpikir untuk esok, tidak berpikir untuk berusaha bertakut kelaparan. Kelasnya juga memang udah jauh, udah beda ya. Tapi kita kadang-kadang itulah banyak rintangannya. Kalau saya punya rezeki sedikit begini diberikan kepada orang lain saat ini, esok gimana kita nggak bisa makan? Itu kadang-kadang jadi rintangan buat kita. Itu ya. Itu yang menjadi persoalan. Makanya disebut dalam semua kehidupan tantangan dalam di alam dunia ini adalah takut dengan rintangan. Padahal dunia manjilatil maitati, urusan dunia bagi seorang sufi ibarat bangkai yang tidak memiliki manfaat jika kita tidak mampu memanfaatkan dan mengamalkan. Ini ada diungkapkan, ya. Mengapa? Nah, disinilah kalau apa yang masuk ke dalam perut yang kita makan itu belum tentu jadi ibadah. Akan tetapi nanti itu dalam kehidupan di alam kubur menjadi makanan bilatun. Itu. Lalu maka di sini dijelaskan ya. Nah, wa dzakaru anna
ikut terbang. Ada 4 perkara rintangan-rintangan dalam kehidupan kita. Ahaduhan dunia wa ma fiha. Yang pertama adalah urusan dunia. Itu di saat ini banyak orang yang korupsi, mengumpul-ngumpul harta karena takut akan mati. Ini adalah rintangan dalam kehidupan kita. Maka orang yang suki, orang yang tasawuf tidak memikirkan urusan dunia selalu berlebihan, akan tetapi secukupnya bila mana kalau saat itu ya. Karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sufi pernah ada seorang wali, kemudian seorang wali pada saat itu dia makan hasil daripada tanaman-tanaman sekelilingnya. Seorang wali punya istri, seorang istri lalu mengadu kepada ayahnya, ayah, kenapa suami saya ini kok tidak pernah dia cari nafkah, saya tidak pernah dinafkahi. Karena ayahnya itu sudah tahu, ya, anaknya mengadu kepada ayahnya, ayahnya berbicara, kembalilah engkau kepada suamimu, bahwa suami adalah seorang wali. Suaminya mendengar bahwa istrinya itu mengadu kepada ayahnya tentang harta dan kekayaan, maka suaminya seorang wali dan dia bermunajat kepada Allah, membawa seekor uang sampaikan kepada istrinya, inilah yang kau mau barangkali, silakan. Nah, itulah. Jadi sungguh luar biasa para wali itu tidak rapuh dalam hidupnya dengan urusan dunia. Namun pada saat membutuhkan ada. Lalu bagaimana kita, ya, seorang hamba yang lemah begini, apakah ada wali di antara kita? Ada. Ya. Yang mana di Sukajardi sini ada wali. Tergantung kepada kita bagaimana istiqomah kita ketika kita melaksanakan amal yang ibadah. Ya. Yang pertama, istiqomahkan ketika kita setelah sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, zikir kepada Allah, la ilaha illallah 100 kali diamalkan setiap selesai sholat. Nah, itu istiqomah. Kalau sudah begitu, insya Allah kita berharap apa yang kita harapkan, wali bisa datang kepada kita dengan mengucapkan salam seperti itu, ya. Makanya di sini dijelaskan wadapuha, bagaimana kita harus senantiasa berpaling daripada urusan dunia yang berlebihan. Innama huwa bitajarrudi anha wajuhdi. Kuncinya bagaimana? Jadilah engkau seorang hamba yang tajarrud. Jadilah engkau seorang hamba yang juhud. Yang tajarrud itu senantiasa dalam rangka amaliyahnya itu mengasingkan daripada keramaian urusan dunia. Yang kedua adalah juhud. Juhud itu orang yang senantiasa meninggalkan harta dan kekayaan yang tidak memiliki nilai manfaat bagi kehidupan di alam akhirat. Maka dibilang tadi, walidun tiada ka'annaka ta'ishu abada wa walid akhirat tiada ka'annaka tamutu boda. Jadilah urusan dunia yang selama-lamanya, dalam artian bukan selama-lamanya kita mencari urusan dunia, tetapi secukupnya, seperlunya saat itu. Dan semua harta yang ada kembalikan untuk kematian hari esok. Itulah yang jadi persoalan. Sungguh luar biasa bagi orang yang hidupnya dalam keadaan serba terbatas urusan rezeki, mudah mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi jika kekayaan berlimpah ruah ke sana kemari, maka sudah tentu disitulah pertanggungjawabannya sangat berat. Jangankan di akhirat, di alam kubur pun juga itu sudah perlu dengan harus dipertanggungjawabkan tentang hal-hal kehidupan urusan dunia. Nah, selanjutnya
wa indama lazirka hada tajarruda, maka selanjutnya bagaimana? Diwajibkan kita cara hamba Allah untuk selalu tajarrud. Bagaimana tajarrud ini? Saya kehidupan kita di alam dunia ini banyak kebutuhan untuk anak sekolah kita, ya, untuk sekolah anak kita, untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk saudara kita. Lalu bagaimana kalau kita tajarrud? Ya, maka disinilah ya tantangan dalam kehidupan kita. Nah, ya, memang sulit untuk diukur, ya. Memang kelasnya kelas perawat itu. Jadi perawat itu seperti begitu. Tetapi kita kalau sudah sampai kepada tajarrud, ya, sampai kepada kita tajrid, apa yang disampaikan pada waktu itu akbar dan tajrid, maka bicara kita tidak mustahil menjadi hamba Allah yang tajarrud, yang senantiasa selalu dekat dengan Allah, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah, ya. Nah, lebih kita mungkin ya dalam hal ini sudah usia lanjut, ya. Kita mungkin sudah tidak produktif dalam artian kita pensiunan atau bekerja juga sudah kurang, tenaganya sudah kurang, maka kita wajar bismillah kita menjadi hamba yang tajarrud untuk selalu kita banyak zikir kepada Allah dan tidak tertarik dengan urusan dunia. Gitu, ya. Maka selanjutnya, ya, ahaduma litasdaqi balakal ibadata was, di sini adalah wasam. Bagaimana selanjutnya untuk mencapai tajarrud? Istiqomahkan ibadah kita. Kalau kita menjadi hamba Allah yang selalu zikir, jangan bolong-bolong zikirnya. Kalau kita seorang hamba yang senantiasa banyak sedekah, jangan bolong-bolong sedekahnya. Ya. Kalau kita sering bangun malam, maka jangan bolong-bolong bangun malamnya. Laksanakan ibadah sunatnya. Nah, gitu. Maka bagaimana di situlah? Di sini diperintahkan untuk selalu istiqomah, selalu mampu, ya, mampu melaksanakan pekerjaan rutinitas kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, lebih enak bangun. Nah itu istiqomahkan ibadah kita, insya Allah kita akan menjadi seorang hamba yang tajarrud. Insya Allah kita menjadi hamba yang juhud, ya. Yang juhud itu selalu mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada harta maka sedekahkan. Itu, ya. Jadi kita sadar yang masuk ke dalam perut itulah hanya makanan binatang nanti di alam kubur yang akan kita alami. Sungguh banyak kehidupan umat manusia di alam dunia saat ini, mereka dalam mengumpul harta dengan korupsi, tidak memandang halal dan haram. Itulah celaka mereka. Nah, lalu bagaimana kita sadari yudhawul majid salahun. Ada 3 perkara yang senantiasa mengantarkan kepada jenazah menjadi mayit kita setelah kita dimakamkan ke alam kubur. Yang pertama adalah wa ahluhu, keluarga kita mengantarkan kepada kita, ya. Kemudian selanjutnya wa maluhu, harta kita, kendaraan yang mengantarkan kepada kita. Apakah masuk kita bersama sekedar yang kubur? Tidak, akan tetapi hanya sebatas pintu makam. Wa yajibustani, lalu ia kembali lagi hartanya milik ahli waris, kembali lagi kendaraan yang mewahnya milik ahli waris. Wa yaqwa ini, bagaimana yang senantiasa tetap nanti yang memberikan pertolongan di alam kubur. Wa maluhu adalah amalnya. Itu yang jadi persoalan. Dan maka oleh karena itulah, ya, dalam kehidupan kita banyak sekali rintangan-rintangan yang kita ada, lebih-lebih dengan urusan dunia ini. Oleh hal
hadirin jamaah subuh yang berbahagia, maka dijelaskan di sini, fa inna rabbaka fid dunya tasgaruka, bagi seorang hamba Allah yang mencintai kepada urusan dunia, maka disitulah bagaimana dia akan terus yang berusaha mengajar urusan dunia, dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang. Maka disitulah kalau kita menggali tentang tasawuf urusan dunia ini, bainal masyriqi wal maghribi, jaraknya antara timur dan barat tidak mungkin bisa bersatu. Sekalipun secara dohir kita berusaha, tapi secara batin kita, maka disitulah antara dohir dan batin saling mengikuti. Kalau seandainya hamba Allah yang selalu mencintai urusan dunia, maka sungguh celaka menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah al-intimadu ilal amal tuksarul rijal fi wujudi jalal. Ketika kita berusaha bekerja, ketika kita mencari ikhtiar dan usaha dalam kehidupan di alam dunia ini, jangan lupa yang pertama roja berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi hamba Allah yang selalu mencari kehidupan dan ikhtiar di alam dunia ini, lalu tidak roja banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkehendak lain. Ketika ia bekerja, itu bisa ditipu orang. Ya, secara akal logika sehat, ketika orang bekerja bisa mendapat upah, tapi jangan harap bisa jadi bapak dengan upah itu yang diharapkan dengan akal sehat. Akan tetapi bagaimana? Ternyata ketika ia selesai bekerja tidak memperoleh apa-apa. Itu ya. Nah, maka disinilah ya. Maka kuncinya jadi seorang hamba yang terjarut dalam artian kita banyaklah kita selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengasihkan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kehidupan kita? Karena harus hablum minan nas. Kita perlu banyak teman dan banyak saudara. Dan dalam rangka ibadah, maka disinilah pilih-pilihlah mencari teman, pilih-pilihlah mencari saudara. Karena nanti di alam akhirat semua hamba Allah akan dikumpulkan ketika dengan siapa yang bergaul di alam dunia ini. Kalau dia banyak bergaul dengan orang maksiat, maka di situ dikumpulkan dengan orang maksiat. Kalau ia banyak bergaul dengan orang yang takwa, maka di alam akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang takwa. Jadi kalau kita pernah bermaksiat dengan orang lain, lalu kita putus daripada silaturahmi, tidak jadi masalah. Mengapa? Karena takut kalau ketemu lagi kita berbuat maksiat lagi. Maka disitulah kita pandai dan memilih dan memilih siapa sahabat, siapa teman. Nah itulah. Jadi kita berteman dan bersahabat dalam artian usia agama, dalam artian kita bersama-sama dengan orang ahli ibadah. Belum tentu ya. Teman separuh orang sama-sama itu belum tentu. Kadang-kadang yang kita sejalan diasingkan. Dulu saya mengalami seperti itu. Wah itu bisa sejalan dengan saya. Seperti itu ya. Maka oleh karena itulah ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kita bersama-sama kita bekerja tentang tajarruh, kita bekerja tentang juhud, kita modalnya adalah istiqomah dalam rangka kita melaksanakan amaliyah ibadah. Ya, kita selalu zikir kepada Allah, kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya, kita akan tidak dipermalukan oleh urusan dunia. Akan tetapi ketika kita membutuhkan dunia datang pada saat itu, janganlah kita rapuh dengan kehidupan dunia, karena pertanggungjawaban nanti di dalam akhirat sungguh luar biasa. Kekayaan yang berlimpah menjadi pertanyaan nanti yang harus kita jawab. Akan tetapi dengan keadaan seperlunya tentang prinsip tentang dunia, maka disitulah kita akan mampu mudah
dengan menjawabnya, karena rezeki yang ada pada kita ditebar untuk kehidupan silaturahmi di alam dunia ini. Saudara-saudara yang berbahagia sekalian, demikianlah yang saya sampaikan. Ya, baiklah kita bersama-sama selalu beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah bahwa kehidupan kita di alam dunia ini hanya sesaat. Jangan kita tidak tahu menjelang tahun 2024 saudara kita sudah meninggalkan kita duluan. Maka disini kita sadar bahwa meninggalkan seorang hamba Allah bukan karena sakit dan sehat, akan orang yang normal biasa pun bisa ketika saat itu dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya alamin alhamdulillah ya alamin al-syakirin al-ta'abin al-ibadina wa al-bajidah ya rabbana syukur kamanya bagi jalali wa jalali wa adzitullah. Ya Allah, jadikanlah hamba ini yang senantiasa mampu mengoreksi hati dan pikiran kita menjadi hamba yang jujur dan tajam kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak, sini Pak. Suara tinggalan. Sini.